Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semua teman-teman yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Untuk pelatihan sesi kedua akan dibawakan oleh Kak Silka tentang membuat konten yang bisa menjangkau audiens yang lebih besar. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya bisa persilakan kepada Kak Silka untuk membawakan materinya. Oke, kembali lagi bareng aku di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi untuk Zoom meeting kita hari ini. Kita akan bahas gimana sih untuk membuat eh, konten yang lebih menjangkau audiens lebih besar gitu. Pasti kan kalau kita membuat konten tuh, kita tuh pengen orang-orang lebih banyak ngeliat konten kita, orang-orang banyak reply atau nge-like konten kita di sosial media. Itulah kenapa pentingnya kita belajar hari ini, belajar terkait membuat konten yang menjangkau audiens lebih besar. Tapi kita akan belajar basic-basic aja di sini bareng saya gitu. Membuat konten yang bisa menjangkau audiens lebih besar gitu, lebih banyak atau lebih banyak. Oke, oke, kita lanjut ya teman-teman sekalian. Mohon maaf tadi tuh internetnya agak lemot. Jadi, oke, next slide mungkin. Boleh yang nelpon lagi. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini, apa sih itu konten? Sebenarnya sebelum teman-teman mungkin lihat apa yang terpapar di depan kita ini, di layar handphone atau di laptop teman-teman terkait dengan apa sih itu konten, pasti teman-teman udah tahu nih konten itu seperti apa. Tapi dalam kamus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, kalau teman-teman baca di sini, menjelaskan bahwa konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik atau kita sebut dengan handphone gitu. Yang saat ini ya sangat merak banget kita gunakan teman-teman semua. Yang pastinya teman-teman di sini punya gitu. Mereka itu digunakan untuk menampilkan berurutan seperti berurutan untuk menyampaikan konten, untuk menyampaikan informasi melalui sosial media, televisi, audio, video, dan lain-lain. Itu melalui ponsel yang kita gunakan teman-teman semua. Jadi konten itu kalau dibahasakan secara singkatnya dia itu adalah suatu elemen untuk membranding sosial media kita atau bisnis kita melalui media sosial gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu dalam dunia konten itu kenapa kita membutuhkan konten ini untuk media sosial kita atau untuk bisnis kita. Mungkin akan kita lihat di slide selanjutnya apa aja sih yang bisa uh, diberikan konten ini untuk kita yang punya bisnis atau kita yang lagi branding sosial media. Yang sebelumnya kita udah pernah bahas tuh terkait dengan branding di sosial media itu seperti apa, teknik-teknik dan juga lain-lainnya gitu. Atau ada yang punya pandangan lain nih teman-teman terkait dengan konten. Konten itu dalam bahasa teman-teman sekalian. Ada yang punya pemikiran berbeda dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Ada yang mau menjelaskan lebih detail menurut versinya terkait dengan konten itu apa. Berdasarkan mungkin pengalamannya selama menggunakan sosial media. Jadi pengertian kontennya gitu. Menurut versinya teman-teman gitu. Ada yang mau?
Atau kalau enggak, kita langsung ke next slide deh. Kita akan ngelihat konten, manfaat dari konten-konten ini, manfaat dari kita ngebuat konten itu apa sih gitu. Nah, di sini ada tiga teman-teman nih. Kalau teman-teman lihat ada tiga, hal yang kita harus yang kita tahu terkait dengan konten, manfaat-manfaatnya gitu. Manfaat yang akan dihasilkan dari konten ini ketika kita mengimplementasikannya gitu. Eh, ke brand kita, ke sosial media kita gitu. Yang pertama itu adalah meningkatkan visibilitas merek, brand awareness. Otomatis kalau misalnya teman-teman kalau misalnya buat video diupload di sosial media kontennya pasti itu kan meningkatkan gitu brand awarenessnya teman-teman ini di sosial media. Yang kedua itu adalah menarik perhatian audiens baru gitu. Kalau teman-teman perhatikan di sosial media nih, kalau ngupload sesuatu, mau itu sengaja atau nggak sengaja, pasti ada aja orang baru yang mungkin teman-teman nggak kenal tuh, bukan followers teman-teman di awal yang muncul untuk melihat video teman-teman. Apalagi kalau di TikTok nih, di upload konten di TikTok di followers kita gitu atau orang yang kita konten-konten konten ini bisa membuat orang-orang baru mengetahui tentang kita. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah prepare nih di bagian konten, teman-teman bisa gunain konten-konten berbayar yang dimana mereka memang mengkualifikasikan untuk menjangkau orang-orang yang sesuai dengan konten yang kita berikan gitu teman-teman semua. Menarik gitu. Kan kita tadi udah belajar tuh tentang bagaimana sih branding sosial media ini. Dari brandingan ini kita membuat dari brandingan kita tahu bahwa seperti ini saya harus membuat konten untuk menarik perhatian audiens baru saya, untuk mengetahui terkait dengan saya di sosial media bagaimana. Juga yang ketiga teman-teman itu kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan yang sudah ada, orang-orang yang sudah tahu brand kita dari awal atau orang-orang yang sudah tahu kita dari awal. Itu kita bisa membangun komunikasi lebih baik lagi menggunakan konten ini, konten-konten yang menarik gitu, konten-konten visual. Kita mungkin memberikan beberapa tips atau memberikan eh, perjalanan-perjalanan perjalanan-perjalanan kita dalam membuat konten atau perjalanan bisnis, hal-hal seperti itu yang akan membuat eh, kita ada hubungan yang dekat gitu ke audiens-audiens dan customer-customer kita melalui media sosial. Itulah kenapa konten ini memiliki manfaat yang benar-benar bisa membantu gitu, membantu teman-teman dalam branding sosial media seperti yang kita pelajari sebelumnya di bagaimana membranding sosial media gitu. Sebenarnya kita kalau misalnya belajar soal konten itu spesifik, tapi hari ini saya menjelaskan mungkin beberapa poin-poin yang penting aja untuk kita ketahui tentang bagaimana sih itu membuat konten. Teman-teman mungkin di sini semua orang tahu tuh konten, membuat konten video, tetapi konten itu ada beberapa macam, ada beberapa hal-hal juga yang perlu diketahui dalam sana, bukan cuma buat upload-upload video doang gitu kan. Terus eh, kita juga perlu dari mengetahui manfaat dari si kontennya, udah meningkatkan visibilitasnya. Itu manfaat yang kita dapatkan dari membuat konten eh, di media sosial. Terus kita udah menarik perhatian audiens barunya kita nih. Terus udah ada juga hubungan dekat karena kita udah membuat konten di media sosial. Tapi kita juga harus mengenal si audiens kita, seperti juga di pembahasan saya sebelumnya, di materi sebelumnya sebenarnya teman-teman. Karena saya rasa teman-teman sudah ada di materi sebelumnya tadi, jadi kita akan feedback balik ya ke sana juga. Di slide selanjutnya itu ada bagaimana kita mengenal audiens kita. Mungkin di next dulu, supaya kita sama-sama bisa lihat tuh untuk pembahasan kita selanjutnya dari selepas dari manfaat dari membuat konten itu
Next. Di sini saya mau ngejelasin soal gimana sih kita mengenal audiens-audiens kita. Oh, di sini ada jenis-jenis konten ya. Oke, sebelum itu kita bahas dulu gimana sih ada berapa aja sih jenis-jenis konten. Di sini saya kan di sini teman-teman kalau teman-teman sudah sering berselancar di media sosial, itu banyak jenis konten yang ada di media sosial. Seperti yang saya jelaskan, jenis-jenis konten yang seperti video, video produk-produk, konten itu termasuk dalam konten eh, konten visual. Tetapi di sini kita ada jenis-jenis, ada 4 jenis konten, yaitu konten edukasi. Teman-teman pasti tahu bahwa konten edukasi itu adalah bagaimana caranya kita untuk memberikan edukasi-edukasi kepada customer audiens kita. Konten edukasi ini itu banyak dunia-dunia bisnis untuk membuat customernya lebih paham terkait dengan produknya. Edukasi pembelajaran terkait dengan produk. Misalnya kalau teman-teman biasa lihat kontennya Dr. Richard tuh dia kasih edukasi-edukasi terkait dengan uh, skincare gitu kan. Terus kita juga ada jenis konten informatif, konten-konten yang memberikan informasi. Teman-teman yang lagi magang di RB nih, yang saat ini lagi dengerin saya juga, kalau teman-teman ngepost story atau ngepost konten gitu untuk misalnya perekrutan untuk internship baru, itu disebut sebagai konten-konten informatif, memberikan informasi-informasi kepada audiens-audiens yang ada di media sosial terkait dengan produk kita gitu. Atau konten terkait dengan konten kita, terkait dengan branding kita begitu teman-teman. Informasi-informasi gitu. Kita memberikan informasi di media sosial. Itu disebut sebagai jenis konten informatif. Terus kita juga ada konten review. Kalau teman-teman banyak ngelihat beberapa influencer yang memulai kontennya dengan cara hanya mereview barang. Nah, hal-hal seperti itu juga sebenarnya butuhkan teman-teman dalam membuat konten. Kenapa? Karena biasanya customer kita akan lebih percaya atau lebih uh, pengen beli barang ini karena mereka tahu dari beberapa orang di sekitar mereka. Konten review. Ada beberapa produk yang memang mengkhususkan produknya untuk direview supaya orang-orang tahu secara terang-terangan terkait dengan produknya itu gitu loh. Terus yang terakhir itu kita ada di sini ada konten interaksi. Konten di mana kita ngebuat suatu video misalnya suatu video berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Produk-produk yang menggunakan konten ini akan membantu customer-nya untuk memahami siklus-siklus bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka atau customer mereka. Bagaimana sih jalur-jalurnya dia dengan produknya dia ini untuk orang-orang di sekitarnya dia, untuk orang-orang yang menjadi klien dia atau customer-nya dia gitu kan. Itu sebenarnya itu disebut dengan konten interaksi gitu. Oke, next. Jadi jadi kita udah tahu jenis-jenis dari konten, jenis-jenis kontennya. Kita mau pakai jenis konten edukasi kah? Eh, Konten informatif kah? Tapi biasanya kalau beberapa brand yang bagus itu mereka menggunakan konten-konten ini dalam selang-seling pembuatan brand mereka gitu, brand awareness untuk meningkatkan branding mereka gitu. Mereka gunain selang-seling gitu dalam 1 bulannya. Misalnya mereka ada konten informatif, konten uh, visual dan lain-lain seperti itu. Mau udah tahu jenis-jenis konten yang kita juga punya strategi nih untuk tahu audiens kita cuman buat konten, tapi kita nggak tahu nih siapa aja yang akan melihat konten kita, siapa aja orang-orang yang akan menjadi uh, konsumsi konten-konten kita, siapa aja mereka gitu. Kenapa masih ini nggak sih? Stuck, wait. Gitu. Udah bisa.
Oke, oke, sorry karena lagi ada masalah sama komputernya. Kita lanjut. Kita mengenali audiens kita. Demografi itu gimana kita mengenali audiens kita ini berdasarkan usia mereka. Berapa usia mereka? Berapa usia yang berapa usia pengguna sosial media yang ini dan yang ini, terus genrenya apa, lokasinya mereka itu di mana gitu, serta pendapatan mereka. Karena itu penting teman-teman semua. Produk kita itu harus menyesuaikan dengan usia, lokasi dan juga pendapatan. Karena kapan kita salah salah ambil strategi untuk ngebangun brand di sosial media, misalnya teman-teman lagi ngebangun sosial media terkait skincare, terus uh, audiensnya teman-teman itu kebanyakan menggunakan Instagram. Tetapi teman-teman ini mencoba untuk melakukan melakukan branding di Facebook misalnya, yang dimana kebanyakan orang di Facebook itu rata-rata di umur 30 tahun ke atas, yang dimana itu kebanyakan orang tua ya. Dengan konten-konten teman-teman yang mungkin visualisasinya yang Gen Z banget kan, itu akan salah target jadinya, salah target untuk kontennya teman-teman ke depannya gitu. Itulah kenapa pentingnya untuk mengenali audiens-audiens teman-teman sebelum teman-teman ini benar-benar membuat konten itu terjun dan jadi konsumsi masyarakat. Mulai dari dilihatlah dari demografinya, kayak usia, genre-nya dia, lokasi dan pendapatannya dia. Itu penting karena eh, hal-hal ini akan mempengaruhi konsumsi di media sosial juga, teman-teman. Begitupun dengan yang kedua, psikolog eh, psikografi. Psikografi itu termasuk ke dalam bagaimana termasuk ke dalam hobi, minat dan gaya hidup seseorang. Minatnya itu kalau misalnya kita mau lihat minatnya, dia di bagian di eh, apa di bisnis-bisnis yang skincare gitu kan. Dari tadi kita ngomongin skincare mulu, iya karena saya taunya skincare doang. Oke, skincare misalnya kan, ini cewek-cewek ini sukanya skincare gitu kan, skincare karena sekarang tuh beauty in. Oke, orang sekarang mengedepankan kecantikan juga. Jadi orang banyak kan itu lebih cenderung ke skincare untuk wanita-wanita di umur 17 sampai 20 tahun ke atas. Minatnya mereka apa gitu? Hobinya mereka apa? Dan gaya seperti hidup seperti apa yang mereka sukai di media sosial gitu? Apa kehidupan-kehidupan yang mereka jalani setiap harinya? Sebenarnya lulus-lulus seperti itu sebenarnya spesifiknya kita pelajari kalau ngebuat konten, karena um, bisa menjadi pengaruh gitu, bisa menjadi pengaruh untuk uh, engagement juga yang seperti tadi sebelumnya. Kemudian ada perilaku customer-nya itu, apakah emang dia sering berbelanja, eh, apa media sosial yang sering digunakan. Seperti yang bilang tadi, usia, genre, lokasi, dan pendapatan itu diketahui juga, maaf internet, kebiasaan-kebiasaan mereka gitu. Mereka sering banget berseluncur di media sosial yang mana sih? Apakah WhatsApp kah? Ataukah Instagram gitu kan? Hal-hal seperti itu yang bisa digunakan untuk membuat konten ke depannya agar kita tetap tepat tepat sasaran ke audiens-audiens kita, ke customer-customer kita. Apa yang perlu kita gunakan dalam hal ini? Teman-teman, kita bisa gunain survei sederhana untuk mensurvei customer-customer kita, biasa tuh kalau misalnya kayak kita bisa buat polling atau apapun itu untuk melakukan survei pada audiens-audiens kita, otomatis mereka pasti bakalan reply mungkin gitu kan, atau komen dan lain sebagainya, sehingga kita tahu apa aja yang mereka lakukan setiap harinya di media sosial, apa aja hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka, audiens kita ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan dunia website atau dunia periklanan, teman-teman bisa gunain juga salah satu website yang digunakan untuk menganalisis media sosial. Itu namanya Meta Ads. Kalau teman-teman tahu, Meta Ads itu bisa disambungkan ke Instagram teman-teman atau Facebook, di mana teman-teman di sini bisa memperhatikan atau melihat seberapa banyak audiens yang bisa teman-teman jangkau dengan konten tertentu dan usia. Bisa juga kita melihat
seberapa banyak like, seberapa banyak komen, seberapa orang men-share video teman-teman melalui sosial media. Nah, itu bisa diketahui dari beberapa website. Sebenarnya banyak yang gratis sih kalau teman-teman uh, daftar gitu kan. Tapi kebanyakan saya tuh gunakannya biasanya Meta Ads untuk melihat membuat konten di media sosial gitu. Terus teman-teman juga bisa ngelihat tren-tren dan umpan balik dari tren-tren yang ada sekarang gitu kan, dan umpan balik dari pelanggan Anda atau customer teman-teman nih, atau audiens teman-teman yang di sosial media ngelihat tren-tren. Sebenarnya sekarang kalau kita menggunakan apa, konten-konten yang lagi tren, konten-konten yang lagi viral itu benar-benar berpengaruh teman-teman. Saya mau bilang seperti itu karena kenapa? Coba deh teman-teman logikakan sendiri. Kalau teman-teman lagi ngelihat TikTok viral, pasti teman-teman ada gitu keinginan untuk membuat konten itu, atau pasti teman-teman akan banyak berseluncur di mana dipublish di media sosial, karena media sosial ini mempelajari algoritma kebiasaan kita teman-teman, seperti itu. Makanya salah satu strategi kita untuk mengenali audiens kita dalam membuat konten itu adalah dari survei sederhana, juga analisis melalui website, tren-tren gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, mau disampaikan lebih lagi? Sebenarnya sini saya mau agak kita interaktif ya teman-teman, karena saya tahu teman-teman di sini juga masih masih muda semua kayaknya deh. Kita di sini sama-sama belajar teman-teman. Oke, kalau gitu kita nextin aja ya. Kita, kita akan melihat bagaimana sih. Oke, di sini kita akan ada strategi-strategi yang kita bisa gunakan. Strategi yang kita gunakan untuk membuat konten itu sendiri. Yang pertama kita ada cerita yang apa? Yang ada cerita yang relatable. Cerita yang relatable itu bagaimana sih? Bagaimana kita bisa memperlihatkan atau menceritakan produk-produk kita ke media sosial yang dimana dia itu bisa menyelesaikan permasalahan audiens. Kalau teman-teman biasa lihat iklan nih, iklan Wardah atau Cushion gitu kan, dia itu memberikan iklan visual yang awalnya orang-orang nggak pede dengan mukanya yang mungkin ada jerawat atau ada bekas jerawat. Dia memberikan penyelesaian permasalahan audiensnya dengan cara memberikan cushion ini untuk menutupi bekas jerawatnya itu. Melalui konten-konten seperti itu yang menjadi strategi yang menarik untuk membuat brand awareness kita lebih baik ke depannya. Brandingan sosial medianya lebih baik. Kalau kita lagi ngebuat konten, itu salah satu strateginya. Kita bisa berikan cerita yang relatable. Apa? Ya, memberikan cerita yang menjadi konsumsi mereka, penyelesaian permasalahan mereka dengan produk kita ini. Gitu. Secara tidak langsung kita memberikan edukasi terkait dengan produk kita untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Kita nih sediain cushion untuk orang-orang yang ingin menutupi jerawat mereka gitu kan, atau bekas jerawat mereka, supaya mereka mukanya lebih fresh gitu kan, nggak kucel. Terus kita harus perhatikan juga visual. Nah, itu dia. Karena kebanyakan sekarang ya, orang-orang tuh menggunakan konten-konten visual, apalagi generasi-generasi Z yang kebanyakannya tuh sukanya hal-hal yang visualisasi gitu kan. Hal-hal yang menurut dia menarik gitu untuk dilihat. Misalnya kayak penggunaan warna di sosial media itu sangat penting. Penggunaan warna desain dan juga uh, kualitas-kualitas dari video yang ditampilkan di media sosial itu sangat berpengaruh, akan ngebangun 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 customer kita ini merasa bahwa mereka diperhatikan terkait dengan visualisasi. Karena saya aja kalau ngelihat Instagram produk yang saya mau itu agak agak kurang atau kayak agak
tidak menarik, saya ragu untuk melakukan pembelian di sana. Apakah mungkin mereka profesional dalam hal penjualan, sedangkan branding mereka abaikan begitu saja. Kenapa? Juga saya jelaskan bahwa branding itu harus konsisten, teman-teman. Membuat konten itu harus konsisten, bukan hanya konsistennya juga, tapi eh, bukan hanya konsistennya aja, tapi dia juga harus memperhatikan visualisasi penyampaian dari video yang dia buat itu. Terus yang ketiga kita ada call to action, seperti konten-konten yang um, membuat interaksi dengan customer. Mungkin kita bisa buat konten untuk mengklik link di bawah ini atau uh, buka website kami gitu kan, hal-hal seperti itu yang akan membuat apa strategi konten kita ini menarik gitu. Konten yang menarik itu harusnya punya action gitu, sesuatu yang memanggil customer kita untuk masuk berseluncur ke produk kita atau media sosial kita lebih dalam gitu. Karena kalau misalnya kita buat konten-konten aja sih, semua orang mungkin bisa buat konten aja, upload aja bisa gitu. Tapi hal-hal yang itu adalah strategi-strateginya untuk membuat konten kita ini menarik dan bisa membangun brandingan sosial media kita gitu loh. Menambah ajakan-ajakan juga seperti itu. Nah, yang terakhir ini seperti yang saya tekankan sebelumnya teman-teman, bahwa kita itu perlu konsisten di dalam di media sosial gitu, membuat konten. Jangan sampai customer kita merasa bahwa kita tuh nggak profesional karena kita nggak konsisten dengan konten yang kita buat, dengan produk kita di media sosial. Karena apa? Orang-orang di media sosial teman-teman itu cuma ngelihatnya apa yang mereka lihat di media sosial, apa yang mereka konsumsi di media sosial. Mereka nggak mau tahu kamu ada masalah apa di belakang sana, kamu ada masalah apa dengan media sosial kamu atau apapun itu. Mereka nggak akan notice ke situ. Mereka notice-nya apa yang mereka konsumsi di media sosial, apa yang mereka lihat di media sosial, produk kalian seperti apa yang kalian tampilkan di media sosial. Jadi kalau nggak konsisten percuma gitu, upload story tapi nggak konsisten, upload story, upload konten tapi nggak konsisten. Teman-teman bisa gunain misalnya jadwal uh, dan gaya-gaya komunikasi teman-teman. Konsisten itu bukan berarti juga jadwal ya teman-teman, kayak terjadwal, tapi dalam penggunaan warna seperti yang saya bilang tadi di awal, dalam visualisasi yang menarik video, dalam visualisasi yang menarik, teman-teman juga harus memperhatikan tone-tone warna yang digunakan untuk mengupload konten-konten tertentu gitu. Mungkin teman-teman yang udah lama di media sosial, yang udah berseluncur lama kali di media sosial itu udah paham banget kalau misalnya brandnya itu punya karakteristik warna biru, misalnya kayak RB ya, warna biru. Nah, kebanyakan desain-desainnya itu akan menggunakan warna-warna yang senada dengan itu. Oke, mungkin kita udah tahu nih tentang strategi yang kita buat. Mungkin kita juga harus tahu tuh media sosial seperti apa yang harus kita gunakan untuk audiens kita sebenarnya. Media sosial yang sekarang tuh banyak kita gunakan apa aja sih? Kayak Instagram. Nah, ada nih di slide selanjutnya, mungkin di slide selanjutnya aja. Iya, nih udah muncul tuh foto-fotonya. Teman-teman pasti udah nggak asing banget nih sama semua semua media sosial ini. Yang pertama tuh kita ada Instagram. Instagram itu teman-teman kalau eh, kita gunakan untuk media konten atau brand apa untuk branding itu, dia itu cocoknya untuk konten-konten visual, foto dan video-video pendek kayak gitu. Di media sosial kita tuh bisa menggunakan yang namanya fitur Reels. Pasti teman-teman udah nggak asing banget nih sama yang namanya Reels di sosial media satu ini, karena dia emang banyak banget digunakan gitu, apalagi di generasi-generasi sekarang gitu, untuk ngebuat konten-konten yang menarik, yang pendek tapi menarik gitu. Video-video pendek tapi menarik dengan tone-tone warna yang bagus untuk dilihat di media sosial seperti itu. Biasanya sih apa katanya tuh estetik gitu kan. Terus yang kedua kita ada Facebook nih, ada logo Facebook yang biasanya bagus digunakan untuk komunikasi lokal, komunikasi untuk brand-brand lokal gitu kan, komunitas-komunitas yang daerah gitu, dan juga promosi-promosi berbayar. Kenapa? Karena biasanya di Facebook itu dia lebih banyak jangkauannya.
Dan dia bisa disambungkan ke Meta sebenarnya untuk ngelihat jangkauannya. Juga bisa jadi bersambungan ke Instagram kalau teman-teman udah berseluncur jauh di media sosial nih. Kalau ternyata Facebook itu kita bisa sambungkan ke Instagram kita supaya dia satu satu konten sama. Jadi brandnya sama, kontennya sama dengan di dua sosial media yang berbeda gitu. Tapi emang kalau Facebook ini teman-teman bagus untuk yang saya bilang tadi bagus untuk komunitas-komunitas lokal dan juga promosi-promosi berbayar seperti itu. Terus kita ada logo yang ketiga itu ada TikTok ya. Bukan mungkin, tapi pasti teman-teman semua yang ada di sini tuh menggunakan aplikasi ini setiap harinya. Kalau bisa 24 jam kali ya. Dimana dia itu lebih ke untuk konten-konten yang viral dan juga konten-konten yang kreatif, banyak hal-hal yang menarik gitu kan. Itu biasanya digunakan di TikTok, biasanya diupload di TikTok. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, karena kalau di Instagram itu memang cocoknya untuk video-video pendek, video-video yang estetik juga iya gitu kan, foto-foto gitu. Kalau di TikTok ini dia emang lebih ke video-video untuk konten-konten kreatif yang viral dan karena eh, sejauh ini menurut saya memang di TikTok itu lebih lebih banyak menjangkau audiens ketimbang dengan beberapa media sosial lainnya gitu. Karena dia cepat banget untuk eh, cepat banget untuk menjangkau orang-orang gitu. Karena terkadang kalau misalnya teman-teman yang main TikTok di sini tahu pasti kalau misalnya upload 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 sorry sorry upload konten di TikTok itu kan banyak orang yang lihat gitu kan karena beberapa hal misalnya konten yang teman-teman buat itu banyak yang menggunakan sound yang sama atau lagi viral gitu kan. Terus yang keempat nih kita ada logo WhatsApp. Biasanya ini digunakan untuk komunikasi chatting, untuk komunikasi langsung dan promosi itu bisa digunakan di WhatsApp gitu. Teman-teman yang punya bisnis itu pasti kebanyakan menggunakan WhatsApp bisnis untuk transaksi juga misalnya ngebalasin chat-chat pelanggan gitu kan untuk berkomunikasi di sana. Itu bagus banget untuk digunakan karena sekarang itu kita udah dikasih fitur-fitur bisnis di WhatsApp bisnis gitu. Jadi uh, penting untuk digunakan juga salah satu media sosial ini yaitu WhatsApp. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman mau buat bisnis itu harus gunain WhatsApp bisnis, WhatsApp bisnis supaya dia lebih teratur karena dia udah ada fitur-fitur yang khusus untuk bisnis. Yang terakhir kita ada di sini ada logo YouTube ya. Sebenarnya kalau YouTube ini untuk beberapa video yang memang agaknya tuh panjang gitu, yang nggak bisa dijelaskan melalui beberapa uh, media sosial tadi karena terlalu panjang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah basic untuk memberikan informasinya dalam bentuk konten yang panjang gitu. Mungkin seperti itu. Oke, sebenarnya kita dari tadi lagi ngejar banget untuk menyelesaikan materi kita. Saya juga agak sedikit terburu, jadi langsung aja mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya dan juga uh, kalau kasarnya mungkin terkait dengan konten yang sering ngebuat konten, kita bahas lagi di sini atau kita sharing-sharing lagi terkait dengan hal ini karena ini kita udah ada di akhir slide. Baik, mungkin itulah tadi pemaparan materi dari Kak Silka tentang membuat konten yang bisa menjangkau audiens lebih besar. Saya persilakan kepada Kak Mutia untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dan terima kasih kepada pemateri um, yang sangat baik dalam menyampaikan materinya. Oke, jadi pertanyaan saya Kak, kan kalau misalnya kita mau ningkatin engagement kan itu uh, biasanya salah satu faktornya adalah konsistensi dalam membuat konten. Tapi
misalnya konten yang dibuat itu ternyata kayak campur-campur gitu, kayak misalnya kadang konten edukasi, tapi kadang juga konten hiburan, itu apakah berpengaruh pada audiensnya atau gimana? Terima kasih. Oke, thank you banget ya, Kak. Siapa? Saya manggilnya Nurul nggak sih? Kak. Iya, Kak Nurul. Benar banget. Seperti yang saya bilang tadi kan harus konsisten. Konsisten tuh bukan dalam hal jadwal untuk upload kontennya doang, sama hmm, eh, apa upload konten video dan juga pewarnaan kontennya mungkin kayak gitu. Kalau misalnya Kak Nurul ini mau buat konten yang kayak nggak apa-apa deh kontennya itu selang-seling konten informatif terus konten lucu-lucuan itu menurut saya tuh nggak apa-apa. Kenapa? Karena beberapa konten di media sosial itu nggak harus atau nggak boleh terlalu monoton juga gitu. Kayak sepanjang dia ngebuat konten itu harus konten yang benar-benar eh, misalnya konten motivasi gitu kan, motivasi tapi dia punya produk nih. Kalau misalnya Kak Nurul punya produk kan, produknya tuh kayak skincare, nggak mungkin kan Kak Nurul ngasihnya semuanya tips-tips skincare doang. Pasti ada beberapa konten-konten lainnya yang juga Kak Nurul gunakan untuk memberikan edukasi kepada audiensnya Kak Nurul ini di media sosial gitu loh. Sebenarnya itu adalah salah satu trik yang harus digunakan. Apalagi sekarang banyak orang yang menggunakan konten ini untuk menjangkau customernya lebih luas lagi dengan menggunakan konten-konten viral. Konten-konten viral itu konten-konten apa sih? Konten-konten yang lagi sedang tren di media sosial. Jadi orang menyesuaikan tuh tren-tren yang ada di media sosial untuk digunakan dalam bentuk video. Gimana kita ngemodifikasiin ngemodifikasiin konten kita ini untuk produknya kita. Jadi kayak nggak perlu harus monoton banget gitu. Konsisten dalam penjadwalan konten iya, tapi kalau misalnya dibilang kenapa bercampur aduk gitu kan Kak, kalau saya buat konten nanti bercampur aduk gitu, atau kalian customer saya bingung, orang-orang yang lihat saya di media sosial bingung. Enggak, kalau misalnya ada produk Kak Nurul ini ada produk, terus kontennya dalam satu minggu mungkin ada konten edukasi, konten yang kayak memberikan tips and trick atau beberapa konten-konten menarik lainnya, itu sebenarnya nggak apa-apa karena itu akan membantu juga beberapa audiens Kak Nurul ini untuk mengetahui beberapa 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 sudut pandang dari produknya si Mbak Nurul ini. Jadi nggak harus kontennya sama setiap saat dari awal sampai akhir itu kontennya semuanya terkait dengan edukasi produknya doang gitu. Karena orang-orang tuh di media sosial butuhnya hal-hal yang benar-benar menghibur gitu dan bikin kita dalam membangun kontennya seperti itu. Oke, okay. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Mutia. Apakah jawaban sudah diterima? Oke, ya sudah diterima. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, terima kasih kepada Kak Angel. Silakan bertanya. Saya persilahkan. Silakan Mbak Angel. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana sih algoritma media sosial kayak TikTok itu kan saya biasa membuat konten di TikTok. Nah, bagaimana algoritma ini memengaruhi penyebaran kontennya, Kak? Seperti kan biasa itu ada orang bilang Kak harus konsisten jam berapa ini diupload, kayak setiap hari upload jam 12. Tapi ada juga biasa yang bilang kontennya itu harus sesuai sama jam FYP. Itu aja sih Kak. Makasih. Jujur ini patah-patah. Maaf ya Angel ya
Soalnya suara kamu tuh agak putus-putus gitu, kayak agak nggak nyambung, putus-putus. Saya ketik di room room chat aja, Kak. Ah, boleh, boleh, boleh. Oke, pertanyaan Angel tuh bagaimana sih algoritma TikTok ini mempengaruhi penyebaran penyebaran konten? Apakah harus konsisten dalam mengupload konten kayak 24 jam gitu? Kayak jam 12 gitu, kayak kita harus ngupload di jam 12 malam terus untuk ngikutin jam FYP TikTok. Jadi sebenarnya kalau misalnya di TikTok memang ada beberapa momen dia itu akan banyak menjangkau orang atau audiens itu di jam-jam tertentu. Mungkin teman-teman eh, biasa kalau dengar nanti uploadnya jam segini aja, jam 8 atau jam 12 ke atas ya, karena kenapa? Orang banyak akan ngelihat konten teman-teman di jam segitu. Di jam FYP TikTok emang karena banyak orang yang buka TikTok mungkin gitu kan. Terus apakah algoritma ini mempengaruhi penyebaran? Algoritma di TikTok itu sebenarnya kita spesifiknya nggak tahu pasti ya. Saya juga nggak tahu pasti algoritma yang biasa kadang-kadang, karena di TikTok itu mereka kadang kita ngebuat TikTok tiba-tiba viral karena dia itu waktu waktu yang tepatnya apa ngebuat kontennya itu orang-orang pada kayak pada ter apa terpanggil untuk konten itu gitu loh. Maksudnya kayak oh iya relate nih sama saya gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya di dalam dunia TikTok kadang juga orang banyak menyukai hal yang seperti itu gitu. Itulah kenapa dia menjadi algoritma di dalam TikToknya kita. Kayak konsisten nggak sih dalam mengupload TikTok kayak di jam 12 malam? Masalah konsisten dan nggak konsistennya itu sebenarnya kalau udah dijadwalkan, misalnya memang Mbak Angel ini udah ketahui bahwa FYP TikTok itu kebanyakan di rentan jam segini, jam 12 malam. Bisa menjadi strateginya untuk kedepannya bahwa saya harus mengupload di jam segini. Tapi nggak nggak apa nggak berarti nggak boleh upload di jam pagi gitu kan juga sebenarnya. Karena di TikTok itu kalau mau kita obrolin soal apa algoritma yang spesifiknya mereka kenapa bisa sebuah konten ini viral dan naik tiba-tiba, itu kita nggak terlalu ke sana gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita mau konsisten dalam penguploadan video karena beberapa referensi lainnya, saya juga kalau misalnya saya juga misalnya kayak kalau mau upload TikTok itu kenapa di jam malam? Karena di jam malam itu kebanyakan orang akan berseluncur di TikTok gitu kan, dan akan banyak akan banyak orang yang ngelihat apa konten saya di sana di pas jam segitu. Memang benar hal itu Mbak Angel, kalau di jam-jam segitu, di jam-jam malam itu banyak orang yang menggunakan TikTok, dan kenapa banyak orang yang FYP kalau di jam-jam segitu. Tapi bukan berarti eh, nggak boleh upload di pagi hari atau siang hari gitu Mbak Angel. Karena sebenarnya itu tergantung kontennya lagi gitu. Apakah memang konten ini relate gitu sama customer dan audiensnya Mbak Angel sebenarnya. Kan kita tadi udah belajar tentang strateginya juga, terus kayak mengenali audiens-audiens. Gimana kita setelah tahu audiensnya kita tuh, kita udah tahu nih audiens saya ini sebenarnya biasanya tuh audiens yang seperti ini biasanya kebanyakan menggunakan apa sosial media di jam berapa gitu. Kalau orang-orang misalnya yang kerja mungkin biasanya mereka akan buka TikTok di saat mereka udah balik kerja dengan produk yang kita punya. Misalnya produk saya nih yang saya bilang dari tadi tuh skincare, ya skincare dulu. Itu kebanyakan seperti itu. Dan rulesnya kita untuk ngupload TikTok itu kan biasanya akan mempengaruhi juga customer-customer kita. Customer kita kan atau audiens kita akan taunya kita akan upload konten itu di jam segini gitu. Tapi kalau seperti yang saya bilang tadi sih Mbak Angel, kalau rules kayak upload konten di kayak jam 12 malam untuk mengikuti FYP TikTok itu bisa jadi sesuatu yang efektif. Karena emang di jam-jam segitu banyak orang yang pakai gitu.
Saya juga kadang kalau mau upload TikTok, jujur itu biasanya malam-malam baru saya upload TikTok juga untuk konten-konten yang saya sedang handle sekarang itu dia lebih ke banyak kan dia diupload di malam, tapi buatnya di siang hari gitu, diuploadnya di malam supaya lebih banyak orang yang notice. Tapi saya udah tahu tuh customer saya yang kayak mana, customer kayak saya yang seperti apa. Sebenarnya itu yang salah satu pengaruhnya juga sih, benar banget Mbak Angel, karena banyak orang yang kayak upload-upload aja gitu. Sebenarnya hal-hal itu juga penting gitu, kayak masa sih cuman jam doang diperhatikan untuk ngupload TikTok doang. Iya, itu harus gitu. Bagaimana kita bisa menyesuaikan audiens-audiens kita gitu. Orang-orang bisa lihat sosial media kita di terkait dengan konten yang kita buat sebenarnya. Oke, mungkin gitu juga. Mungkin gitu aja sih yang bisa saya jelasin terkait dengan uh, kenapa sih misalnya kenapa sih kita mau upload jam 12 malam gitu kan supaya apa? Karena memang benar kalau misalnya lagi bukan nggak harus jam 12 malam juga ya. Kayak menjelang malam lah itu nggak tahu kenapa banyak aja yang pasti nonton uh, TikTok kalau di jam-jam segitu gitu. Saya juga ngalamin hal itu soalnya implementasi di dunia nyata memang. Kalau upload TikTok di jam segitu tuh pasti bakalan banyak yang lihat dan banyak yang nonton. Gitu aja sih mungkin saya jelaskannya ini Mbak Angel terkait dengan apa yang saya ketahui dan apa yang menjadi implementasi saya terkait dengan penggunaan TikTok ini. Karena kalau misalnya spesifik terkait dengan perputaran algoritma yang sebetul-betulnya dalam TikTok itu kita juga nggak tahu gitu kan. Itu cuma orang TikToknya yang mungkin bisa jelasin secara rinci terkait dengan algoritma di dalam dalam sana misalnya seperti itu. Kenapa bisa jadi kayak jam 2 jam 8 ke atas untuk secara spesifiknya ya. Tapi secara pemikiran kita orang-orang yang sering gunain sosial media itu karena memang banyak orang yang menggunakan sosial media di jam segitu. Oke, mungkin itu aja ya Mbak Angel. Thank you. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Baik, terima kasih itulah tadi pemaparan materi dari kita, dari Kak Silka tentang membuat konten yang bisa menjangkau audiens lebih besar. Jadi kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari materi kita hari ini adalah konten adalah merupakan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik yang menjangkau secara luas seperti dari internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah dapat melalui telepon genggam. Ada beberapa jenis juga dalam membuat konten seperti konten edukasi, konten informatif, konten review, dan juga konten interaksi. Kasilka juga menjelaskan tentang strategi membuat konten yang menarik. Dalam membuat konten, kita harus membuat cerita yang relate, visual yang menarik, dan call to action, dan juga harus konsistensi. Selanjutnya, sebelum kita melakukan foto bersama, mungkin teman-teman saya persilakan kepada admin untuk membagikan informasi tentang sosial media Rumah BUMN bagi teman-teman yang belum memfollow akun Instagram dan juga TikTok serta unsubscribe akun YouTube Rumah BUMN Makassar. Dan juga saya persilakan kepada admin untuk men-share informasi tentang Redeem Code kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang memiliki usaha, silakan mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM. Banyak sekali benefit yang dapat teman-teman dapatkan, mulai dari bazar, pameran, dan juga expo. Bagi teman-teman mungkin bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa melakukan foto bersama. Teman-teman tolong dinyalakan kameranya terlebih dahulu agar kita bisa foto bersama. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Silka telah membawakan 2 materi hari ini. Sekian dari kami. Sampai ketemu dengan pelatihan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you guys. Bye.